peran kekuatan seseorang. Timur lagi. Segera hubungi semua jaringan intel kita di sana. Aktifkan agen penyusup level tertinggi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Komandan, dari sumber tidak resmi beredar kabar. Timur mungkin melahirkan seorang pengguna kemampuan level SES. Level S Omong Kosong. Kunci genetik manusia dan teori kemampuan. Batasnya adalah levels. Itu hukum besi yang dibuktikan sains dan banyak korban. Dari mana datangnya levels? Tapi, peristiwa energi abnormal seperti ini benar-benar terjadi. Apapun itu, ia memiliki ancaman atau nilai strategis. Segera bentuk tim investigasi khusus. Gunakan semua sumber daya yang bisa digunakan. Dalam 24 jam, aku ingin informasi inti tentang peristiwa ini. Ingat, prioritas tertinggi. Jika benar ada individu melampaui levels, maka tatanan dunia mulai dari malam ini akan ditulis ulang. Kita harus merebut kesempatan pertama, entah kuasai atau hancurkan. Tuan Li, tadi aku Chen Sheng gegabah. Tak tahu gunung tinggi menyinggung Anda. Mohon jangan marah. Gedung itu hanya satu gedung. Anda tak perlu pusingkan. Distrik 2 akan urus perbaikannya. Tak berani merepotkan Anda, Tuan Li. Anda memiliki kekuatan sehebat itu. Itu harapan tak pernah ada sebelumnya bagi manusia melawan jurang. Saya mewakili markas Distrik 2 dengan tulus mengundang Anda bergabung dengan Distrik 2 kami. Asal Anda setuju, saya Chen Shen dan semua petinggi Distrik 2 saat ini. Segera serahkan komando, mulai sekarang. Anda adalah satu-satunya komandan tertinggi Distrik 2 kami. Semua sumber daya, semua pasukan, semua keputusan strategis, semua diputuskan oleh Anda seorang. Semua orang rela menjadi prajurit di bawah Anda, melayani Anda dengan setia. Komando sumber daya. Lagi model ini. District 1, District 3, District 7, keluarga Hao. Sekarang District 2 juga datang. Apa gunanya semua ini bagiku? Yang kuinginkan adalah iri benci. Energi emosi kuat ini untuk dimurnikan. Semua orang hormat padaku, merendah. Bagaimana aku bisa panen nilai emosi? Nona Suo. Sesuai perjanjian. Sekarang kau seharusnya tak bernama Su lagi. Masih ingat perjanjian kita sebelumnya? Ingat, tentu ingat. Terima kekalahan mulai saat ini. Aku bukan lagi Suwan. Namaku adalah Liwan. Mohon bimbingannya, Tuan Li. Apa nona besar ini otaknya ditendang keledai? Kenapa tidak mengejek? Kenapa tidak marah? Levels seperti orang yang keluar dari mitos. Aku Suwana, mulai hari ini jadi penggemar nomor 1 dan asistenmu. Kemana kau pergi, aku ikut, kau suruh ke timur. Aku tak akan ke barat, siapkan teh. Di depan dan belakang, bantu bertarung. Aku bisa lakukan apa saja. Mohon terima aku. Tunggu, berhenti. Siapa yang butuh asisten? Siapa tuanmu? Jangan dekat. Apa kita sudah akrab? Sekarang belum akrab, tak apa. Nanti akan akrab. Asisten kan dari asing jadi kenal. Tuan Li, jangan malu-malu. Bawa asisten itu praktis. Ada yang layani Anda. Bisa bantu urus hal kecil. Biar Anda fokus naik level dan kuat. Bercanda apa? Aku cuma ingin diam-diam menarik kebencian. Dapat nilai emosi untuk naik level. Bawa asisten yang mencolok begini. Bagaimana aku bisa ke kerumunan biasa? Dapat tatapan sinis dan iri. Dan sikapnya ini. Sama sekali tak hasilkan emosi negatif yang kubutuhkan. Benar-benar efek sebaliknya. Tidak, aku tolak. Aku biasa sendiri. Tak perlu asisten apalagi dilayani. Kau menjauh dariku. Teleportasi. Keren sekali, Tuan Li. Jangan kira bisa lolos dariku. Aku tahu kau pasti masih di sekitar Distrik 2. Aku pasti akan menemukanmu. Sungguhan. Sumber nilai kebencian dan iri yang bagus. Kenapa jadi asisten fanatik? Tuan Li, ketemu kamu. Aku tahu kau tak pergi jauh. Kenapa lagi? Tuan, jangan buru-buru pergi. Lihat, ini baru saja dengan akses tertinggi. Dari gudang strategis Distrik 2 dan dari gudang pribadi keluargaku di Distrik 3. Peralatan dan logistik yang didaruratkan. Semua barang bagus. Suwaner, kukatakan sekali lagi, aku tak perlu asisten. Juga tak perlu barang-barang ini. Niat baikmu kuhargai. Barangnya bawa kembali, mana bisa. Barang yang sudah diberikan mana ada yang ditarik. Ini semua yang harus dilakukan asisten untukmu. Kau tak pakai tak apa. Bisa disimpan dulu untuk persiapan darurat.
mendeteksi fluktuasi ruang intensitas tinggi di dekat host, dan kutub energi negatif jurang. Lokasi, District 2 Beijing Timer, pintu masuk Dungeon Dragonfire Cavern. Area ini adalah zona berisiko tinggi yang belum sepenuhnya dijelajahi. Diduga ada sumber daya langka dan bernilai tinggi, pemicu dan pemilihan target tantangan. Misi petunjuk. Taklukkan Dragonfire Cavern. Tujuan misi, masuk jauh ke Dragonfire Cavern. Bersihkan boss inti area. Terima misi, dan pergilah ke dungeon itu. Lingkungan di sana rumit, akan lebih mudah menyingkirkan pengikut ini. Sekalian bisa mengerjakan misi dan dapat hadiah. Terima misi, teleport ke dekat pintu masuk target. Tuan besar. Ini dia tempatnya. Dragonfire Cavern. Ada lava, peringkat D, Ornithium. Lava pasi barat, lapisan baru, plot bar kekuatan, plot mood tahan, API, peningkatan kecil. Kekuatan plus kemampuan plus. Peringatan, menemukan gajah fusi level puncak. Makhluk elemen khusus. Setelah dibunuh, dapatkan jalur ke area inti dan hadiah bertahap. Puncak peringkat P, cukup menarik. Berhasil membunuh gajah fusi, dapatkan banyak XP. Level naik, kekuatan plus 11, fisik plus 1. Misi bertahap selesai, hadiah dikirim. Dapatkan senjata legendaris, penghakiman. Penghakiman lumayan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pemanasan selesai. Saatnya membersihkan tempat. Peringatan, menemukan penjaga akhir Dragonfire Cavern, Raja Naga Kuning, variasi naga kuno puncak peringkat. Status, marah, risiko sangat tinggi. Konfirmasi target individu Li telah memasuki distrik 2, zona terlarang berbahaya tinggi. Perluasan Key Inti Dragonfire Cavern. Penguasa Puncak Es, Raja Naga API Kuning, telah aktif sepenuhnya. Pose. Jika peta itu seperti yang tercatat di database kita. Salah satu zona terlarang paling berbahaya. Raja Naga Kuning itu. 3 tahun lalu pernah melukai parah Dongfang Yuking. Bahkan jika Li ini benar-benar level fast. Di lingkungan ekstrem seperti itu. Menghadapi penguasa monster, sulit diprediksi. Begitu dia terluka atau kondisinya menurun. Bagus, orang timur selalu suka membuat kejutan. Dan juga mudah tersesat dalam kejutan. Seseorang yang muncul tiba-tiba, kedengarannya indah. Tapi kenyataan itu kejam. Jurang tidak akan memberinya keringanan. Hanya karena dia level false. Sebaliknya, hanya akan menarik lebih banyak keberadaan yang mengerikan. Jika maksudmu, kita punya kesempatan untuk melihat keajaiban yang baru saja lahir ini. Bahkan jika dia tidak mati, setelah pertempuran sengit seperti itu, pasti dia kelelahan parah atau terluka. Ini adalah jendela terbaik untuk bertindak. Pemberitahuan. Tim di timur, aktifkan semua alat pemantauan. Pantau ketat perubahan energi Dragonfire Cavern. Levels, biarkan dia menjadi legenda sesaat lainnya di negara timur. Naga puncak peringkat, cocok untuk memuji pedang baruku. Kelemahannya di sini. Berhasil melukai parah dan menekan energi Raja Naga Kuning.
Mendeteksi kecenderungan tunduk pada roh naga target. Coba taklukkan Raja Naga Kuning. Tunggangan puncak peringkat. Kedengarangan lebih menguntungkan daripada membunuh. Taklukkan. Solo berhasil dapatkan teman baru, Raja Naga Kuning. Mulai sekarang kau dipanggil Xiao Xin. Tuan bisa berubah jadi manusia. Atau sistem seperti ini. Apa ini? Beli satu gratis satu? Hadiah ini agak terlalu berlimpah ya. Komandan, reaksi energi menunjukkan gelombang kesadaran independen Raja Naga Kuning telah hilang. Sampah, kalian semua sampah. Bahkan intelijen pun tidak bisa dianalisis dengan benar. Apa yang dimaksud dengan saling melukai? Apa yang dimaksud dengan jatuh di dungeon? Kenapa dia masih utuh sekarang? Tidak bisa menunggu lagi. Kecepatan pertumbuhan dan kemampuan kendali Li ini sepenuhnya di luar perkiraan terburuk kita. Dia baru saja melewati pertempuran besar. Mungkin masih kelelahan. Dan masih di lingkungan dungeon yang relatif tertutup. Ini adalah kesempatan terakhir. Segera aktifkan otoritas tertinggi. Dengan segala cara. Buat Li menguap dari Mogumi. Tuan, angin malam agak dingin. Biarkan Xiao Jin menghangatkan Tuan ya. Xiao Jin, kau jangan begitu. Aku akan berubah kembali ke bentuk naga. Tidak mau bentuk manusia lebih nyaman untuk melayani Tuan. Dan Tuan baru saja bertarung dengan keras. Xiao Jin ingin berterima kasih pada Tuan. Apa-apaan ini? Situasi ini sudah di luar batas hewan peliharaan. Xiao Jin, dengar dulu, lepaskan aku. Aku masih perlu berpikir. Baiklah, tapi Tuan harus janji pada Xiao Jin. Biarkan Xiao Jin lebih sering menemani Tuan. Xiao Huo bisa berubah jadi naga tunggangan. Xiao Jin bisa berubah. Kalau semua bos bisa jadi hewan peliharaanku. Bukankah itu? Berhenti, apa yang kupikirkan? Tidak, ini terlalu merosot. Tapi sepertinya cukup membahagiakan. Tuan Li, akhirnya kutemukan Tuan. Tuan luar biasa. Tunggu, Suwaner, lepaskan dulu. Bahaya. Kau Li, levels yang baru lahir itu? Levels dengan lengan dan kaki kecil seperti ini, sangat lucu. Sepertinya Timur benar-benar kehabisan orang. Sampah seperti ini bisa dipuja sebagai legenda. Siapa kau? Yang datang untuk membunuhmu. Siapa yang mengirimmu? Hahaha. Kekuatan lumayan, tapi hanya itu saja. Dia Tuan Li hati. Dia mengerahkan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan dan kecepatannya akan meningkat drastis. Ingat nama ayah. Brook di neraka, ingat sebut namaku. Serangan gunung runtuh. Mustahil ini bisa menembus pertahanan levels. Menang, Tuan Li tak terkalahkan. Tak kusangka, sungguh tak kusangka. Kau memaksaku menggunakan ini. Kau bisa mati dengan bangga sekarang. Tuan Li, hati-hati, itu mata hitam. Kemarahan emas yang hilang bisa meningkatkan kekuatan tempur 3 kali lipat dalam waktu singkat, tapi akan merusak rantai Gen secara permanen. Dia akan bertaruh nyawa. Kekuatan 3 kali lipat. Penghalang rasa sakit 30 kali lipat. Sekarang aku bisa merobek bahkan levels. Terima serangan ini. Wrong and jurang total. Hanya itu. Apa energiku lepas kendali? Tidak mungkin. Kukira lebih hebat. Terlalu kuat. Satu serangan, hanya satu serangan. Tuan Li, seberapa kuat Anda sebenarnya, Tuan, apa Anda terluka? Tidak, hanya sedikit panas. Tidak bisa. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Brook tadi jelas menargetkanku. Berani ada yang menyerang pengguna. Ini bukan sekadar provokasi biasa.
Ayah, keadaan darurat. Tuan Li Yi diserang oleh orang tak dikenal. Penyerang menggunakan obat terlarang pasar gelap. Kemarahan sudah ditangani oleh Tuan Li Yi. Minta penyelidikan menyeluruh. Dalangnya sudah kulaporkan ke ayah. Serangan level ini pasti bukan aksi individu. Anakku, kau yakin ada yang berani menyentuh Li Yi? 1000% benar. Ayah, penyerang sudah meledak diri dan mati. Tapi sampel energi dan jejak obat di lokasi sudah cukup untuk melacak. Ini melawan hukum di wilayah negara naga kita. Menyentuh kes negara naga, selidiki untukku. Selidiki sampai tuntas. Warner, suruh Tuan Li tunggu sebentar. Aku segera mengerahkan unit bayangan distrik 3. Tiba di distrik 2 dalam 3 jam. Aku ingin lihat siapa bajingan yang begitu berani. Ayah, dari distrik mana? Aku akan tanya para tua-tua itu sekarang. Jika mereka berani bilang tidak tahu, aku akan hancurkan markas mereka. Semua dengarkan perintah, segera berkumpul. Target District 2 Block 7. Aku ingin kalian dalam 2 jam. Balikan tempat serangan sampai ke akar. Semua sisa energi, semua rekaman pengawasan, semua jejak mencurigakan. Bawa semuanya kembali. Siap, Komandan. Sambungkan jalur khusus markas Distrik 1 dan 7. Sekarang. Di Distrik 2 terjadi serangan. Penyerang menggunakan obat terlarang. Kekuatan tempurnya mencapai ambang level apa? Li tidak apa-apa? Di mana dia dapat tahanan hidup? Tahanan hidup. Penyerang meledak diri, bahkan abunya tidak tersisa. Sekarang aku tanya satu hal. Apakah ini ada hubungannya dengan kalian? Su Zhengxian, kau pikir aku ini apa? Li Yi adalah harapan seluruh umat manusia. Bahkan jika aku ingin dia ke distrik 1, aku tidak akan pernah menggunakan cara keji seperti ini. Su Zhengxian, lebih baik jangan bicara sembarangan. Distrik Jibo memang bertindak tanpa pandang bulu, tapi kami tahu prioritas. Membunuh seorang ses. Apa kerugiannya bagi negara naga dan seluruh manusia? Kau pikir aku tidak tahu? Lalu kalian bilang, selain kalian, siapa lagi yang punya keberanian dan kemampuan mengorganisir pembunuhan level ini di dalam negara naga? Hai Su, tenanglah. Jika benar orang kami yang melakukannya, aku sendiri akan memenggal kepala dalangnya dan bawa ke hadapanmu. Tapi sekarang kita harus selidiki dulu. Menyentuh negara naga. Bersiaplah untuk membayar harganya. Bukankah itu pengawal bayangan? Pasukan pengawal langsung markas distrik dia. Masing-masing Punkak level B. Biasanya hanya melindungi komandan tempur wilayah. Dan di sana, lihat lengan bajunya, itu distrik 1. Naga taring ya Tuhan. Pasukan pengawal elit distrik 1 dan 3 muncul bersamaan di depan sekolah kita. Dan mereka semua madep ke dalam. Ini sedang berbaris melindungi dia. Begitu besar persiapan. Sepertinya masalah semalam lebih besar dari dugaanku. Tuan Li Yi, atas perintah Komandan Su Zhengxian dan keputusan darurat Dewan Tertinggi Aliansi, mulai hari ini, tim 12 pengawal bayangan, tim 7 Naga Taring, akan bertanggung jawab penuh atas keamanan Anda 24 jam, sampai potensi bahaya benar-benar hilang. Puncak level P sebagai pengawal pribadi. Perlakuan ini, bahkan Komandan Tempur Wilayah juga seperti itu. Apa alasannya? Dia hanya beruntung. Belajarlah dari kehebatannya. Hai, Wakil Komandan Lin, tidak perlu seperti ini. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Kakak, para komandan semuanya datang. Juga anggota Dewan Tertinggi. Li, kau terkejut. Tuan Li, para komandan. Komet dengan kode nama Anggrek Biru akan melintas dekat orbit rendah bumi lagi. Setiap kali Anggrek Biru melintas, gelombang gravitasi unik dan energi dimensi tinggi yang dipancarkannya akan beresonansi hebat dengan celah jurang di bumi. Semua pintu masuk jurang yang sudah dan belum ditemukan di seluruh dunia akan terbuka secara paksa. Berlangsung sekitar 48 jam. Dungeon bukan hanya sarang monster jurang, tapi juga sumber utama inti energi murni, benda purba berteknologi tinggi, dan material evolusi langka bagi manusia saat ini. Sumber daya di dalamnya cukup untuk meningkatkan kekuatan aliansi secara keseluruhan ke level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Setiap kali pembukaan paksa, semua wilayah tempur global akan mengirim pasukan paling elit untuk bersaing. Tingkat kematian selalu di atas 40%. Li Yi kali ini berbeda. Berdasarkan perhitungan puncak energi, aktivitas Anggrek Biru kali ini adalah yang tertinggi dalam seabad. Diperkirakan akan ada beberapa sumber daya baru. Levelnya mungkin mencapai bahkan dungeon super lebih tinggi yang terbuka. Persaingan akan sangat sengit. Tuan Li Yi, saya mewakili Dewan Tertinggi Aliansi Negara Naga. Secara resmi mengajukan permintaan kepada Anda.
Mohon Anda mewakili negara naga berpartisipasi dalam pertempuran perebutan dungeon global kali ini. Jika Anda setuju, perbendaharaan aliansi naga akan terbuka penuh untuk Anda. Semua sumber daya, perlengkapan, dan teknologi levels ke bawah bebas Anda ambil. Selain itu, kami akan membentuk satuan tugas khusus yang berpusat pada Anda. Anggotanya Anda pilih sendiri. Semua yang terbangun di seluruh negeri siap Anda tunjuk. Meng Kingli Pontiac Level akan menjadi wakil dan rekan tetap Anda, membantu Anda sepenuhnya. Kemampuan, pengalaman, dan pengetahuannya tentang jurang, semuanya terbaik. Kakak senior Meng sebagai rekan tim sungguh hebat. Li, lepaskan aku. Maaf, sudah lama tidak bertemu kakak Man. Agak kangen juga. Maka resolusi resmi disahkan. Mulai sekarang, Satuan Tugas Khusus Long Yuan resmi berdiri. Ketua Li, Wakil Ketua Meng Kingli. Anggota lainnya akan dipilih melalui seleksi nasional terbuka, bergabung dengan Teams. Ini kesempatan untuk tercatat dalam sejarah. Aku akan berjuang mati-matian untuk terpilih. Katanya sumber daya tim tidak terbatas. Jika bisa bertugas bersama Tuan Levels, kita bisa melihat kegagahan Levels dari dekat. Li, inilah tulang punggung generasi baru naga kita. Setiap prajurit adalah satu dari 1000. Mereka berusaha sekuat tenaga, hanya demi mendapatkan kualifikasi bertempur bersamamu. Aku ingin langsung bergabung dalam pertempuran. Hanya menonton di sini tidak menarik. Lebih baik turun langsung dan memilih. Kau adalah ketua umum, tidak perlu ikut ini. Tuan Sge akan turun tangan langsung. Ini kesempatan besar. Semua bangkitkan semangat. Biarkan Sge melihat kekuatan kita. Tank Puncak level B carry output kuat dan healer. Elemenalis level hitam kurang frontline dan control. Aku Lehu level A. Beri kau 3 output brutal dan support. Sampah di bawah level B minggir sendiri. Kau dari tim mana? Tunjukkan punggung tanganmu. Bahkan tidak ada tanda level. Pemula atau level. Belum diuji minggir. Jangan halangi yang benar-benar kuat. Kakak, kau juga tidak ada yang mau. Ya, aku juga level C. Di sini seperti sampah. Para senior level itu sombong sekali. Tukang angkut, kembali angkut batu bata. Datang ke medan perang mati sia-sia. Apa aku salah? Kemarin di proyek tahap 2, aku melihatmu sendiri mengangkut semen. Kenapa? Angkut batu bata kurang seru? Mau coba main di jurang? Kau lihat benar. Aku memang bekerja di proyek. Bekerja di proyek. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ini medan perang jurang. Tempat bertarung mati mission dengan monster. Bukan untukmu angkut batu bata dan bangun tembok. Sekarang standar seleksi serendah ini, sembarang kucing dan anjing bisa masuk. Bagian logistik harusnya tetap di bagian logistik. Datang ke garis depan mati sia-sia, dan harus merepotkan orang lain menyelamatkanku. Semua. Tangannya bau darah, pura-pura hebat. Berani berebut kuota satuan tugas khusus Long Yuan. Kalian bilang lucu tidak? Apa salahnya bekerja di proyek? Saat celah jurang baru muncul beberapa tahun lalu, siapa yang buru-buru memperbaiki garis depan? Siapa yang mengangkut perlengkapan perang ke garis depan? Siapa yang menggali korban luka berat dari reruntuhan dan mengendong mereka ke pos medis? Jangan ngawur. Sekarang yang dibahas adalah kemampuan tempur. Kau tukang angkut batu bata, bisa bertarung, bisa bunuh monster, bisa lindungi rekan tim? Bisa atau tidak, baru tahu setelah masuk dungeon. Masuk dungeon, aku takut kau tidak bertahan 3 menit. Nanti jangan sampai ngompol selana. Minta ampun pada monster. Kakak Hu, mungkin dia punya keahlian khusus. Misalnya, menutup mata monster dengan semen. Atau memukul jari kaki monster dengan batu bata. Waktu pembentukan tim selesai. Yang sudah punya tim, segera maju. Kalian bertiga dan Chen Xiao di sana. Fencing, jadi satu tim. Apa, instruktur? Bercanda apa ini? Kami harus membawa 3 beban. Tukang angkut proyek, 1 kutu buku. 1 orang sakit. Kami pergi ke dungeon, bukan piknik. Instruktur, pembagian ini keren. 1 tim konstruksi. Tukang angkut, pembuka.
Dokter plus 2 penggisi. Konfigurasi ini mau bangun infrastruktur di dungeon. Kakak Hu, mungkin mereka mau bangun rumah untuk monster. Bangun kuburan, biar mereka dikubur sendiri. Ini tidak adil. Kami berdua meski level, tapi sudah lama bekerja sama, punya kekompakan tempur. Sekarang dimasukkan 3 pemula tanpa pengalaman. Ini lebih baik kami bertindak sendiri. Adik, terima saya nasibmu. Ikuti dewa perang proyek ini. Mungkin dia bisa pakai batu bata untuk membukakan jalan keluar bagi kalian. Sampah, pikirkan baik-baik kata terakhir itu. Monster di dungeon dan biksu kesel. Leihu, kau bicara banyak takut? Takut tim konstruksi kami nilainya lebih baik darimu. Takut? Terapa? Lebih baik dari kami. Kau gila karena takut? Timku punya 2 level A, 3 level B. 1 tukang angkut bawa 4 sampah mati. Mau lebih kuat dari kami? Kita lihat saja, sial. Gila. Ayo, anggap saja tidak ada 3 orang ini. Masuk, cepat bunuh, cepat keluar. Lihat mayat orang tertentu diseret keluar. Pengseng, setelah masuk, kita berdua bertindak sendiri. Jangan pedulikan 3 beban itu. Awalnya juga tidak berniat peduli. Mati, lebih sedikit bagi hasil rampasan. Kakak Li, sebenarnya aku pemanah level C. Tapi damage-nya tidak tinggi. Bercanda apa? Manusia dengan kemampuan di atas level C sangat sedikit. Kau level C, bagaimana mungkin damage-mu tidak tinggi? Aku penyembuh. Level D mungkin juga tidak banyak membantu. Kelangkaan penyembuh itu tinggi. Di tim makan itu. Aku tidak melihat anggota penyembuh. Tenang, kita bertiga jalan bersama, saling membantu. Meski tidak bisa mengalahkan monster, kita bisa saling bantu agar tidak mati di sini. Datang ke sini hanya ingin lihat dunia. Bisa lihat 1 orang level saja, aku sudah puas. Tak kusangka orangnya tidak ketemu. Malah mau mati. Benar, meski kita lemah. Tapi saling bantu pasti bisa bertahan hidup. Tenang, kita akan dapat peringkat pertama. Pertama, jangan bercanda. Peringkat pertama itu target tim makan petirkan. Kita cukup bisa pulang hidup-hidup saja. Aku bilang akan buat kalian dapat poin. Pertama pasti bisa terpai. Dia sebenarnya siapa? Padahal tidak punya level sama sekali. Kenapa punya kekuatan menangkan sehebat ini? Seolah hanya dengan berada di sisinya. Tidak takut apapun lagi. Kalian bertiga sampah ngomong apa di belakang? Si penyembuh cepat ikut lindungi kami. 2 sampah itu mati ya, biarkan saja. Kau masih berguna. Tak kusangka 3 sampah bergerombol. Si kulibata itu cari mati sendiri. Jangan bawa dia. Ayo. Aku yang Tan, bintang keluarkan semburan es. Bagus. Serangan kenapa tidak berefek sama sekali? Monster di dalam dungeon ternyata sekuat ini. Hati-hati. Apa yang terjadi? Kalian lakukan apa? Itu pemburu bayangan level B. Bahkan level A pun tidak mungkin semudah ini. Dia yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Ya, kau yang melakukannya. Penyembuhanmu pada saat tadi. Memicu efek tersembunyi pantulan. Pantulan damage. Penyembuhan bisa memantulkan damage. B bisa begitu. Kau punya kemampuan ini. Aku tidak tahu. Potensi Searing terbangun di ujung tanduk. Kau sekarang belum mahir. Latihan beberapa kali saja. Jika benar kemampuan tersembunyi, maka tim ini mungkin tidak terlalu buruk. Ayo, poin masih menunggu depan. Pedangku kapan jadi sekuat ini? Mereka sebelumnya menyembunyikan kekuatan. Aku kembali. 1 tebasan langsung mati. Tidak ada luka luar tapi organ dalam hancur. Ini serangan jiwa. Apa kemampuan penyembuhanmu bermutasi jadi serangan jiwa?
Apa mataku salah lihat? Penerjemah, kau ternyata tidak mati di jalan. Pasti numpang pada yang kuat. Lihat dua pendatang baru itu tidak luka sama sekali. Kemungkinan ahli tersembunyi. Wah ini, bukankah tim sampah yang bilang mau juara 1 tadi? Bagaimana bisa numpang sampai sini? Captain Macon Petir, tolong hormati. Wah, bocah level C berani menantangku. Sepertinya benar-benar numpang pada yang kuat. Jadi percaya diri sampah. Aku bilang, kau bisa sampai sini karena beruntung. Di sini adalah pusat seluruh dungeon. Semua monster elite. Berapa lama lagi kau bisa bersembunyi? Aku bertaruh kau tidak akan hidup 5 menit. Mau bertaruh. Nona Bayu nanti akan berlutut minta tolong. Kau. Lihat jelas belum. Sampah, ini medan perang sebenarnya. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali. Mungkin aku biarkan kau ikut tim kami selamat. Beneran berisik. Apa? Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Kau seorang kuli angkut. Bagaimana mungkin punya kemampuan seperti ini? Masuk Sekia. Kekuatan ini setidaknya puncak level A. Tidak mungkin lebih tinggi. Bukankah dia kuli bata di proyek? Punggung tangan saja tidak punya level. Apa tadi halusinasi? Tidak, monster-monster itu benar-benar Highland. Dia sebenarnya siapa? Tidak boleh biarkan dia rebut bos. Peringkat pertama poin harus milikku. Biarkan kuli angkut ini rebut pembunuhan pertama. Bos ada di depan. Kakak Hu, kau lakukan apa? Bukankah kau sayang anggota tim sampah? Ah. Aduh, tanganku tergelincir. Maaf, Pak Li. Lihat, penyembuh kecilmu sepertinya tidak bisa jalan. Bagaimana mau tinggalkan dia? Seperti seorang kuat sejati. Ikut kami rebut bos. Atau tinggal di sini kubur dia. Kak Li jangan. Jangan pedulikan aku. Cepat masuk. Jangan karena aku pengaruhi hasil. Aku bisa sembuhkan diriku sendiri. Takut kalah rebut, mainkan trik kotor begini. Makan petir, kau benar-benar keji. Sayang, yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Dunia ini hanya lihat hasil. Kau punya cara licik. Bagaimana kalau begini, sekarang berlutut minta maaf. Lalu bergabung dengan timku. Utang lama dihapus, ikut aku. Pasti lebih baik daripada bawa beban ini. Lelaki sejati harus ikut yang benar-benar kuat. Mengerti? Yang benar-benar kuat, kau juga pantas. Baiklah, kau pikir pakai cara apa? Sekarang anggota tim kesayanganmu lumpuh. Tetaplah di sini kubur dia. Atau tunggu dia merangkak pelan. Pembunuhan pertama bos dan peringkat pertama poin, aku ambil. Ayo, biarkan sampah ini lihat kita rebut. Selesai, semuanya selesai. Aku ingin makan petir keluar dari peringkat poin. Makan petir ini meski pemarah, tapi kekuatan dan kemampuan pimpinannya memang tak tertandingi. Lihat kecepatan naiknya poin. Mereka kemungkinan sedang lemahkan bos. Juara pertama ujian kali ini pasti dia. Jika dia bisa bergabung dengan tim aksi khusus, dengan kekuatan level A dan semangat ini, pasti bisa jadi jagoan tangguh di bawah Tuan Li, bagaikan harimau bersayap. Kawasan Jeju kalian bakal punya tokoh besar. Di timku. Tak boleh ada sampah seperti Lei Hu, paham? Ada apa ini? Kenapa Lei Hu tiba-tiba dikoret? Wakil Komandan Li. Komandans. Lei Hu adalah bibit level A yang kami besarkan di distrik Jiwu. Kenapa dikoret? Komandan Hong, ini perintah. Pemimpin Su Shantian, baiklah. Baik, kita hitung nanti. Tambahkan tenaga. Pembunuh pertama milik kita. 17 milik kita. Kakak Li, kakak Jiang En.
Kalian masuk saja, jangan pedulikan aku. Tidak, kau tak bisa bergerak, tenang. 你现在动不了。 Ada apa ini? Kenapa Leihu tiba-tiba menghilang? Peserta District 7 Leihu. Karena melanggar aturan uji coba berat, menyerang rekan tim dengan jahat, perilaku buruk. Sekarang dikoret paksa, poin dihapus. Telah dikirim keluar area uji coba, tersingkir. Dia pergi, posisi kapten dan poinnya. PAP Bos sudah turun setengah. boss 血量已经 Kita 强了 tambah tenaga. Pembunuh pertama tetap milik kita. Poin kita bagi rata. 积分我们平分。 Bos berevolusi. Tak ada reaksi, naik ke levels. 反应和不到 S 级了。 Ada apa? Kenapa monster tiba-tiba jadi sebanyak ini? Tolong, tak bisa bertahan. Komandan, terdeteksi. Ngarai dunia uji coba alami distorsi ruang tak dikenal. Energi di sekitar naik 200%. Banyak unit berbahaya tinggi muncul. Jangkar ruang mulai gagal. Banyak unit berbahaya tinggi muncul. Jangkar ruang mulai gagal. Telah berpatroli. Tak jelas tapi intensitas sangat tinggi. Bahkan mengganggu stabilitas teleportasi jarak jauh kita. Segera aktifkan rencana darurat. Paksa kirim semua peserta keluar. Coba aktifkan penarikan paksa. Gangguan energi terlalu kuat. Saluran teleportasi sangat tidak stabil. Tak bisa. Kirim semua. Tidak bisa. Gangguan terkuat di area inti pangkalan. Orang di sana paling sulit dikirim keluar. Tuan Li masih di dalam. Segera beritahu Li, suruh dia cari cara bertahan atau pindah ke tepi. Sementara prioritaskan selamatkan semua peserta yang bisa. Perhatian, ruang uji coba alami perubahan mendadak. Tingkat bahaya naik drastis. Aliansi sedang mengatur penyelamatan, tapi kemampuan teleportasi terbatas. Harap pindah ke tepi area uji coba sebisanya. Tunggu bantuan, tak bisa teleportasi. Di tepi penuh monster yang diperkuat. Bagaimana cara ke sana? 怪物怎么过去？ Selesai, semuanya selesai. Bos jadi puncak levels. Monster di luar juga gila. Kita tak satu pun bisa pergi. Mundur semua, biar aku. Bos puncak levels. ，S 级巅峰的 Kita pasti mati. Semua orang akan mati di sini. 所有 Kau saya, mau mati? Tukang batas sampah ini bahkan tak punya level. Tak guna gelombang monster tadi. Sudah habiskan tenaga dan ramuan kita. Sekarang datang lagi puncak. Kita selesai. 来个 S 级巅峰，完了。 Takut apa? 怕什么？ Aku bilang selama aku ada. 我说了， Dewa Maut pun tak berani ambil nyawa. 阎王都不敢收人。 Haha. Terbelah. Monster puncak level 14 terbelah satu tebasan. 的怪被遗弃。 Kekuatan apa ini? 这是 Betapa kuatnya kekuatan itu. 那到底 Kakak Li, kau akhirnya selamat. Kita selamat. 得救了。 Satu tebasan bunuh puncak. Mutasi toksin melonjak naga. Apa itu benar-benar bisa dilakukan manusia? Bahkan puncak teori levels. Tak mungkin bisa seremeh itu. Sepertinya kita masih meremehkannya. Li Yi, tolong bawa semua orang pulang dengan selamat. Masa depan negeri naga mungkin benar-benar bergantung padamu seorang. Ada apa lagi? Peringatan, terdeteksi reaksi energi lebih tinggi tak dikenal. Identifikasi individu terbangun. Roh penjaga kuno, killing kiamat, evaluasi levels. 等级评估 SS。 Tak ada habisnya, benar-benar tak ada habisnya. Satu demi satu. Level ini mau kubur kita hidup-hidup. Sistem killing giok hitam. Bisa ditangkap.
Picu misi penangkapan khusus. Hadiah misi kontrak tunggangan kilin suci. Berkah aura keberuntungan. Nak, hati-hati. Nanti mungkin perlu kalian. 待会儿可能需要你们。 Tolong. 救命啊！ Cari tempat sembunyi sendiri. Nak, Xiaoxin, keluar kerja. 小伙小心，出来干活。 Naik kontrak tunggangan kilin. Berkah aura keberuntungan. Keberuntungan meningkat tersembunyi. Ketahanan elemen logam naik ke 40%. Dapat kemampuan khusus, perlindungan keberuntungan. Mulai sekarang panggil kau Xiao Hei. Meski kau tak hitam, malah cukup pucat. 虽然你一点不黑，还挺彩的。 Sedang pencitraan. 正在传送中。 Perhitungan akhir ngerai distorsi. Tim yang berhasil bertahan dan selesaikan misi eksplorasi dasar. Total 7 tim. Peringkat poin sebagai berikut. Peringkat PAN. Tim Li, anggota Li, Jiangan, Lin Yu, Chen Sol Hansing. Poin dasar ditambah 200%. Poin bonus tambahan. Mengakhiri mutan puncak sendirian. Poin bonus 5.000. Menemukan dan bantu evolusi. Peristiwa khusus roh penjaga kuno levels. Poin bonus 10.000. Total point 18,700. Unggul Jal. Kenapa hasilku dibatalkan? Hasil Mereka Valley. Bos jelas mungkul karena mutasi ruang uji Koba. Poin ini tak sah. Pasti pakai cara kotor. Bahkan tak punya level, mana mungkin. Hasilmu kubatalkan atas perintah markas. Menyerang rekan tim dengan jahat. Di medan perang itu tikam dari belakang. Sampah sepertimu tak pantas di daftar seleksi. Kau pikir kau siapa? Berani tentukan nasibku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi cukup untuk menghabisimu. Kalau tidak puas, naik ring sekarang juga. Tanpa pandang nyawa. Berani kau? Jangan sombong. Seleksi kali ini, peserta akhir ditentukan langsung oleh level SES. Bagaimanapun kau hanya orang biasa dengan tenaga kasar. Betapa tingginya wawasan Tuan Levels. Mana mungkin tertarik pada orang tak jelas asalmu. Nanti lihat saya kau menangis. Tuan Li, senang Anda selamat. Tuan Li, terima kasih telah menyelamatkan. Semua anggota aliansi patah hati. Dewan tertinggi memberi hormat tertinggi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa hormat setinggi ini pada Kulibata? Apa kalian semua tertipu olehnya? Apa, Komandan Su? Wakil Komandan Lin, apa kalian salah orang? Dia hanya Kulibata di proyek. Bahkan tanpa level. Kenapa kalian harus hormat padanya? Apa dia pakai sihir untuk mempengaruhi kalian? Leihu, jaga bicaramu. Siapa yang memberimu nyali untuk tidak hormat pada Tuan Li? Tuan, Wakil Komandan Lin. Kau panggil dia Tuan. Apa alasannya? Alasannya, Tuan Li adalah yang pertama di negeri naga dalam 100 tahun. Bukan sejak era kemampuan dimulai. Yang pertama dan satu-satunya levels. Mustahil, benar-benar mustahil. Dia sampah yang angkut semen di proyek. Mana mungkin level 3? Tidak percaya. Kalian komplotan tipu aku. Bawa pergi, serang rekan tim dengan sengaja, meragukan dan hina pilar strategis. Gabung semua tuduhan, serahkan ke pengadilan militer. Periksa apakah ada masalah lain di belakangnya. SCP Tuan Crusaders. Aku salah, aku buta. Aku rendah diri. Mohon ampun, aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Mohon maafmu. Berikan pada rekan yang kau sakiti. 你的道歉。 Tuan Li, baru terima pemberitahuan darurat dari Dewan Tertinggi. Aktivitas komet melonjak tidak normal lagi. Melintasi orbit dekat bumi. Dan waktu resonansi dalam global. Dimajukan ke tengah malam ini. Waktu mendesak. Elit negara lain pasti sudah siap. Begitu lorong terbuka, rebut kesempatan pertama. Mengerti, jangan tunda. Silakan semua ke gudang perlengkapan. Ambil perlengkapan tempur tertinggi. 1 jam lagi kumpul di zona teleportasi. Semoga sukses dalam pertempuran. Harumkan nama bangsa. 虎运称龙，扬我国威。 Konfirmasi koordinat. Menyimpang dari titik pendaratan sekitar 30 km. Data catat bahaya level lebih. Monster type sembunyi, raccoon gangguan mental. Vegetasi sendiri juga mungkin agresif. Rasanya banyak mata mengawasi kita. Medan penyembuhanku. Bisa bersihkan racun sampai batas tertentu dan usir gangguan mental rendah. Tapi jangkauan terbatas. Cukup cepat datang. 来得挺快。 Selesai. Kita istirahat di sini 1 menit lalu. 我们在原地休整1分钟，然后 Refleks bagus. Tapi keberuntunganmu berakhir di sini. Serahkan barang yang kau ambil tadi. Lalu pergi dari area ini. Atau tinggalkan nyawamu. Hai, kenapa kalian cari mati? 唉，你们怎么非要找死呢？
Kenapa begini? Apa yang terjadi? Bukankah negeri naga penuh monster? Bagaimana aku tidak lihat dia bergerak? Sekarang kau mau selamat pergi atau? 现在你是想留条命 Kau pikir hanya kami satu tim? 死？你以为只有我们一队吗？ Lihat, ini realitas negeri naga. 看到了吗？这 Di antara semua tim negara, pembangkit negeri nagamu selalu yang terlemah. Setiap aksi global bukan sembunyi bangun gedung, atau jadi yang pertama disingkirkan. Benar, negeri naga selain main perang opini, Memdual punya levels. Apa kemampuan nyata? Kami sudah tahu. 自己，还有什么准备？ Serahkan sumber daya yang kau ambil. Kami biarkan kalian mundur dengan hormat. 来吧，我们可以让你们体面的退场。 Apa omong kosong kalian? Kapan negeri naga pernah lemah? Saat celah jurang pertama muncul, siapa yang jaga garis timur Asia? Siapa yang kembangkan stabilisator kemampuan pertama? Perlengkapan dan teknologi yang kalian pakai? Berapa banyak yang tiru hasil negeri naga? Dan lagi, kita sekarang punya tuan levels. 而且 Apa 而且 kalian 我们现 tidak 在有 takut? S 级的大人，你们不怕吗？ CY. Bohongan untuk anak kecil, kalian sendiri percaya. Database Global Yalas Menseta. Batas teori kemampuan manusia adalah SG, dan dalam 100 tahun tak ada SG baru lahir. Negeri nagamu tiba-tiba muncul, bohong, dia pakai obat terlarang untuk naikkan bacaan energi sementara, atau memang dari pimpinan aliansi kalian, untuk naikkan semangat, menciptakan mitos, buang waktu rebut sumber daya. User mereka, biar negeri naga jadi juru kunci lagi. 让龙国这次也垫底。 Selesai bicara, masih mau bertahan. 说完了。 Aku bilang hari ini. Bahkan jika yang katamu levels ada di sini, tak bisa selamatkan kalian. Kami minimal level. Puncak ke apalagi. Kau mau lawan pakai apa? 是吗？ Ah, kemampuan. Energiku menghilang. Apa yang kau lakukan? Langsung nonaktifkan kemampuan, mustahil. Bahkan level tak bisa. Dengan begitu ringan, mencabut kekuatan pembangkit level A. Siapa kau sebenarnya? Aku yang kalian sebut levels. Sekarang masih ada yang bilang negeri naga lemah. 现在还有人觉得 Jangan tertipu olehnya. Pasti pakai alat sekali pakai. Efek ini tak bisa bertahan lama. Serbu bersama, daya sendiri, ayo serbu. Dia sekuat apapun tak bisa lawan kita semua. Keras kepala. 不是对付我们所有人。 冥顽不灵。 Naga, mustahil ini pasti ilusi. Serangan mental tingkat tinggi. 这绝对是幻术。 Hengwasa levels. Dan patuh sepenuhnya. Ini sudah di luar batas ilmu kemampuan. Ini adalah teknik dewa. 异能学的范畴。 Bersihkan sebentar. 清理一下。 Selesai, ayo pergi cepat. Zona sumber daya asli masih di depan. 真正资源区还在前面。 Barang rampasan, meski kualitasnya biasa, tapi daging nyamuk tetaplah daging. 只一般，但蚊子腿也是肉。 Komandan, semua hilang kontak dan tidak muncul. Uni Eropa, Federasi Utara, semua tim yang menepung kota naga di Asia Tenggara, kehilangan sinyal kehidupan dan koneksi komunikasi di waktu yang sama dari pemantauan energi area itu. Pernah muncul sebentar, 监测来看， ledakan energi level sekiaras, tapi durasinya sangat singkat, lalu kembali tenang. Saat ledakan energi levels terjadi, lalu semua musuh langsung sembuh. Mustahil, benar-benar mustahil. Kekuatan mental manusia sama sekali tidak cukup untuk menopang, mengendalikan banyak makhluk level sekaligus. Itu akan langsung menyebabkan otak kelebihan beban dan hancur, menggunakan trik aneh yang tidak kita ketahui. 3 makhluk itu sama sekali tidak terkendali olehnya. Hanya kerja sama sementara, tapi komandan, dari pola gerakan. 3 makhluk itu jelas bekerja sama dengannya dalam pertempuran, dan efisiensinya sangat mengerikan. Cukup. Ini bukan saatnya meninggikan semangat orang lain. Bahkan jika dia benar-benar bisa mengendalikan 3 levels. Lalu bagaimana? Kita dunia yang indah ini. Box sejati yang kita miliki. Orang itu aktifkan rencana cadangan. Maka hanya bisa meminta orang itu masuk. Sains hanyalah semut di hadapan dewa sejati. Yang membunuh bawahanku yang tidak berguna, tulang naga. Oh, Yadik. Ternyata masih suka main keroyokan seperti biasa.
Main trick serangan diam-diam. Tapi dengan kalian yang jelek-jelek ini, satu ayam dengan fluktuasi energi kacau, dan dua beban yang bahkan level B pun sulit. Sungguh mengecewakan. Selesai bicara, amarahmu lumayan besar. Menghiburmu, aku sedang dalam mood cukup baik. Memberi kalian satu pilihan. Segera patahkan satu lengan sendiri, berlutut dan minta maaf atas perilaku kalian tadi. Lalu merangkak keluar dari pandanganku seperti anjing. Aku bisa pertimbangkan memberi kalian nyawa. Jika tidak, aku tidak keberatan menyisakan satu tangan untuk membunuh kalian seperti serangga. Mati di tanah kotor ini. Hei, serahkan padamu, selesaikan cepat. 唉，交给你了，速战速决。 Hanya level kecil. Jadi, Simon mautku. Yang paling suka adalah API. Act tolong kembali. Kau cari mati. Luar biasa, sungguh mengharukan. Bos, hanya kau yang punya peliharaan levels. Perkenalkan temanku. Keturunan naga darah murni sejati. Bukan seperti kadal hibrida yang merangkak dari jurangmu. Bisa dibandingkan. Sekarang lihat jelas perbedaan antara kita. Levels hanyalah label konyol. Warisan darah. Kau yang belajar di jalan liar. Sama sekali tidak mengerti apa itu kekuatan sejati. Serahkan dengan patu binatang mutan yang kau kendalikan. Juga yang ada padamu. Oh sayang, setelah kau mati. Peliharaan kecil lain yang kau sembunyikan akan menjadi koleksi terbaikku. Sembuhkan dia. 治好他。 Haha. Bagus sekali. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Sayangnya mereka akan segera bukan milikmu. Tapi seperti kakak. Peringatan, sekarang diserang oleh serangan jiwa prioritas tertinggi. Kontrak peliharaan mengalami gangguan pengambilalihan paksa. Stabilitas kontrak turun drastis. 90% to 50%. Kau rasakan. Inilah kekuatan sejati. Kekuatan yang menguasai aturan. Ikatanmu sandaramu. Sudah. Kemarilah, pelindungku. Terlihat. Peliharaanmu sekarang milikku. Inilah kekuatan aturan. Inilah hak dewa. Kau siap menjadi abu? Naga jahat, beri dia pukulan terakhir. Biarkan dia lihat apa itu keputusasaan sejati. Kakak Li. Selesai. Inilah akibat menantang dewa. Koreksi, apa itu menjelitiku? 就这，是在给我挠痒。 Mustahil, ini mustahil. Napas petir gelap naga jahat bisa menembus pertahanan levels. Bagaimana mungkin kau? Cukup bermain, Jilerang. 玩够了吧？该我了。 Perbaikan kontrak selesai. Tidak, bagaimana mungkin ini? Pencurian jiwaku adalah aturan prioritas tertinggi. Bagaimana mungkin kau memperbaiki kontrak yang sudah dipisahkan?
Tidak termaafkan. Naga jahat cepat serang lagi. Bunuh mereka. 恶龙，快，再死给我 Sekarang giliranku. 他们！现在该我了。 Genius. Pedang penghakiman. 天才小派之剑， Kekuatan apa ini? Ini mustahil. Ini sudah melampaui levels. Melampaui levels. 这已经超出了 Ini adalah hukuman dewa. SS 级，这是神罚。 Inilah kekuatan levels. Seperti dewa turun. SSS 级的力量。像是 Dia sebenarnya makhluk 神 apa? 明降临， Dewa. 这是什么存在？ 闪！ Tidak, aku adalah pendeta terkuat Federasi Utara. Aku adalah utusan dewa yang terpilih. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Naga jahat, gunakan seluruh kekuatan untuk menghadangnya. 用尽全力挡住他！ 3. 碎！ Kau masih mau bertarung? 你还要打？ Terdeteksi naga darah murni levels. Naga jahat secara sukarela tunduk, memicu opsi penaklukan khusus. Apakah menerima kesetiaannya? Terima. Nanti panggil kau Xiaohai. Oh tidak, 以后 Xiaohai sudah ada yang punya. 哦， Kalau begitu panggil kau Lei Ying 没 apa? 有人了，那就叫你雷影。 Kau komandan, sinyal kehidupan Tuan Caesar hilang. Reaksi energi no. Mustahil Caesar memiliki kekuatan aturan. 威廉， Juga naga jahat, bagaimana 有 mungkin? 规则之力，还有恶龙。 Itu adalah negara kita yang menghabiskan banyak sumber daya. Satu-satunya utusan dewa yang dibesarkan adalah kartu truf kita dalam persaingan era baru. Hilang begitu saja. Li dari negeri naga itu. Dia sebenarnya monster apa? Terus menjinakkan makhluk levels dan membunuh puncak levels dalam sekejap. Ini sudah melampaui pemahaman kita tentang para pembangkit. Kemampuan negara naga karena ini masuk ke kondisi yang tak bisa kita lawan. Kita masih punya senjata nuklir, masih ada senjata strategis. Kita bisa diam saja. Kau mau memitsu perang global. Kau pikir makhluk yang bisa memanggil pedang langit seenaknya akan takut pada senjata nuklir kita? Segera hubungi pejabat Kementerian Luar Negeri negara naga. Maksudmu sikap diplomatik terhadap negara naga. Harus rendah hati. Aturan era baru sudah ditetapkan oleh mereka. Cukup istirahat, ayo lanjutkan perjalanan. Kakak Li, kau keren banget. Pedang itu seperti mitos saja. 哥，你太帅 Ya, kakak Li sungguh 简直 hebat. 像神话一样。李一哥真的好厉害， Dari mana kekuatan itu berasal? 你的力量到底是从何而来？ Engine. Aku. Menurut statistik aliansi, pertempuran sumber daya global kali ini, negara naga kita meraih cuma 22,9% dari total hasil, jauh melampaui gabungan semua negara. 远超所有国家总和。 100 tahun bukan. Sejak era kemampuan dimulai, negara naga kita belum pernah punya prestasi gemilang seperti ini. Pertempuran ini menunjukkan martabat negara, menunjukkan semangat para pembangkit negara naga kita. Semua ini berkat Tuan Li. 觉醒者的精气神。 Jika bukan dia yang mendorong mundur para elit negara lain sendirian, menggentarkan semua pihak, kita pasti tidak akan begitu lancar mendapatkan sebagian besar sumber daya inti. Benar, Tuan Li tidak hanya berkekuatan luar biasa, juga memiliki hati melindungi negara dan rakyat. Kemunculannya sungguh berkah dari langit bagi negara naga kita. Perintahkan ke bawah. Segera siapkan upacara kemenangan dengan standar tertinggi. Aku ingin seluruh negara naga dan dunia melihat siapa pemimpin sejati di era baru ini. 看到谁才是这个新时代真正的引领者。 Li. Pahlawan Li. Pahlawan kita kembali. 李一 Transfer sumber daya dimulai. 回来了，资源转移开始。 Ya Tuhan, apa itu? Banyak harta karun, seumur hidup belum pernah lihat. 好
Kerajaan akan bangkit, benar-benar akan bangkit. Hai, tunggu. 崛起了，真的要崛起了。喂，等等！